saya ngopo lah, ini yang kayak kadarnya pudar. Nah ini yang harus dijaga. Terutama anak muda zaman Ya sekarang. ya ya ya. Suatu agama, semuanya itu kita tahu. Kita kupas banyak, berapa bahasa kita punya. Nah, dari situ bakti sama orang tua, tahu etika, unggu Enggak, ngomong, ngerti nyun sewu lah, pamit gitu sewu ngopo lah. Ini yang kayak kadarnya pudar ke lapangan di pondok-pondok pesantren, acara-acara IMBK. Saya main di sana. Saya berkali bertanya kepada para pengasuh pondok pesantren, alasannya apa kok undang Bapak? Mereka jawabnya singkat, simple dan padat dan langsung tepat. Niru Gus Dur. Oh. Selamat datang di konten Touring Kopi Gas Jagongan. Gas jagongan. Mantap. Saiki rek aku ono ndek kafe ono kopi Tosari. Wah. Nek awakmu dolen ate nang Bromo, coba mampir rene. Adem, sejuk. Terus kopinya yang mantep, ono manual brew, ya ono makanan. Ya wis lah, paling enak tetap Indomie sih nang daerah ini. Ya Mak nggih. Nggih. Kebetulan aku saiki nongkrong ambil ketemu Pak sinten namanya? Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi iki salah satu pengunjung di sini. Jadi nek awakmu kabeh nyoba rene delok review untuk Pak Yudi iki opo ono kopi iki. Soalnya tren de Pasuruan saiki ngopi ndek perengane gunung. Wah, lek sampean telok budal nang area Bromo, jer-jer. Warung kopi pinggir embung. Cuman saiki melek ono kopi iki soalnya jarene nggone iku enak gawe keluarga. Tenan apa ora? Saiki ono pengunjunge tak takon. Pak, Inggih. pripun kabare? Saya baik-baik. Pak Yudi niki nggih temu ndi, Pak? Pasuruan kok. Pasuruan kota tepatnya daerah mana? Daerah Kebon Agung. Ponako. Pecinta kopi juga apa, Pak? Tentunya. Kopi apa, Pak? Biasanya apa kopi sasetan apa kopi manualan? Kalau lebih mantapnya kopi manualan ya, kopi tradisional. Tradisional itu macam-macam pisan, Pak. Oh, tradisional sing di apa namanya? Ya tubruk lah, Tubruk ya, sing dipanggang langsung dibebek. Nggih, Apa sih lewat mesin? boten. Langsungan berarti. Langsungan. Kalau soal taste, Pak, sampean lebih seneng kopi ireng sing manis apa pahit? Tapi macam-macam kan rasa pahit. Yang jelas untuk selera saya, kita rasa kopinya yang pasti kuat. Manis itu hanya sekedar sedikit aja, hanya sebagai pelengkap aja ya. Bukan terlalu manis, artinya sekedar sedikit aja. Jadi untuk lebih mengutamakan rasa kopinya yang kuat, yang menjadi strong. Karena pecinta kopi kan otomatis kan sehari kan bisa minum sampai sehari 3 cangkir kan gitu. Tadi pagi, siang, sama malam, Pak. Ya. Kopi holik rek. Hati-hati tetap yo. Ya kebetulan saat ini kan suatu momen ada waktu senggang hari Minggu. Tadi spontanitas teman-teman ngajak, yuk cari suasana udara sejuk. Nah, salah satu dari Pasuruan untuk arah ke Bromo yaitu di Tosari. Ono kopi, ada referensi dari teman-teman yang sudah pernah kesini juga, tempatnya sejuk, tenang, dan memang view-nya juga bagus gitu. Ternyata termasuk menu makanannya tadi saya rasakan enak-enak juga. Waduh. Jenengan tahu ono kopi tempat mana, Pak? Dari teman yang sudah pernah kesini. Ya. Terus kan jenengan lihat dari sosial media no, kan? Belum. Justru malah tadi tidak sengaja mereka mau berangkat, saya spontan diajak, mau ikut ngopi, ayo ngopi. Ternyata langsung diajak ke sini. Ya mungkin jodoh aja ya. Kan ada beberapa sejalan ini, ada beberapa kafe
yang sebagian sudah saya pernah, yang sini baru pertama kali. Dan kesannya wow, terpukau dengan suasana yang enak lah gitu. Tapi kalau bisnis kafe ini sekarang kan juga banyak Pak. Ya. Tapi kalau semisal bisnis kafe itu nanti disandingkan sama wisata Pak, disandingkan wisata, sekitarnya kan sudah ada. Kalau ini untuk ini kan masih ada villa-villa juga ya. Iya, ada homestay-nya. Sementara kalau daerah sini saya kira untuk homestay-nya yang mendukung ya. Kalau tempat untuk wisata yang lain seperti ada permainan dan lain sebagainya itu masih merintis ya. Kalau yang menjanjikan hanya homestay, memang untuk menikmati natural alam ini ya, masih suasana minum kopi. Wow, luar biasa. Bersyukurlah. Makanya kita harus jaga kesehatan. Dengan sehat yang bisa menikmati. Kemudian Pak, kalau menurut jenengan dari segi pengunjung menikmati di sini, bisnis warung kopi itu atau kafe lah, itu prospeknya bagaimana Pak? Prospeknya bagus-bagus saja ya, semua kan tergantung daripada pengelola ini bagaimana menciptakan suatu desain. Intinya kan konsumen ini bisa nyaman. Nah, tentunya mendapatkan sesuatu yang happy ya, fresh, nyaman buat keluarga, tadi. Betul. Yang terpenting taste rasa kopinya tuh Pak, jangan berubah lah. Wah iya dong. Kayaknya ada yang kopi rasanya pelayanan dan tentunya pelayanan. Pastinya pelayanan juga yang ramah dan cita rasa memang sudah menjanjikan. Menu-menu makanannya kopi yang rasa sejatinya tidak pudar dan harga terjangkau. Wah, nah, ini yang harga itu utama, harga itu juga menentukan ya. Jangan nanti kesannya terlalu sudah mulai ramai konsumen lalu menaikkan harga dengan yang ekstrim lah ya, orang nanti akan pudar dengan sendiri ya, pasti Pak. Makanya artinya harga terjangkau, artinya jaga yang dinamis ya, yang dinamis. Kalau sarannya Pak dari jenengan sebagai pengunjung, mungkin ini kan pertama kali ya. Pasti kan orang pertama kali itu punya kesan ya. Kemudian ada kurangnya di sini mungkin. Dan mungkin jenengan lebih tambah apa Pak di kafe ini? Ya mungkin dari penataannya sudah alam ini sangat mendukung, sangat tinggal untuk merapikan aja ya. Untuk mungkin dari landscape itu tata ruangnya, landscape untuk taman-taman lebih dirapikan. Kebersihan pasti harus ya. Kebersihan itu pasti. Orang kan kemana saja istilahnya kayak kafe, tempat makan, satu yang dinilai memang satu cita rasa, harga terjangkau, kebersihan itu pasti. Itu yang dan pelayanan tentunya yang menarik. Apakah apakah mungkin hiburan ada live musik, oke aja musik. Ya, musik biasanya kan ada yang salah musik malam biasanya ya. Mungkin lebih servis untuk konsumen mau request lagu apa. Request kan kalau terlayani dia kan menjadi suatu kebanggaan tersendiri gitu. Sambil nyeruput kopi dulu lagi Mas. Monggo Pak, saya nih. Pak kerja apa Pak? Saya sebagai guru agama, Konghucu, Konghucu di Genteng. Saya juga pelatihnya guru barongsai. Saya juga aktif di organisasi kegiatan lintas agama ataupun juga lintas etnis dalam misi kerukunan. Saya boleh mengulik sedikit tentang ya kita kan lintas agama sebenarnya. Dengan dan saya juga beda agama akhirnya. Menurutnya konteks tentang pendidikan dengan tadi lintas agama tadi kerukunan murid jenengan pripun? Murid saya maksudnya dari jenengan kita kan saya kan muslim mayoritas. Iya. Jenengan guru agama berbeda juga kan. Iya. Nah, untuk merukunkan hal tersebut Pak. Nah itu loh kadang kita di masyarakat itu cenderung banyak
Ya. Tidak sinkronnya juga. Intinya gini, kita semua tokoh agama apapun punya misi mengedukasi bagi generasi penerus ya. Generasi penerus itu bisa skala umur, mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa, yang mengedukasi dan sifatnya harus proaktif untuk menanamkan yang namanya bahasa terang sekarang adalah moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Moderasi beragama kan artinya itu bagaimana sih menciptakan orang bisa menanamkan, menghargai hak-hak orang. Satu, memang kita harus menyadari posisi kita ya. Kita ini ada di dunia atas kehendak ya, sebagai kodrati ya. Saya lahir di Indonesia, kebetulan di tanah Jawa, kebetulan juga orang tua saya orang etnis suku Jawa. Ini kodrati yang kita bisa ingat dan memahami lagi kita sebagai bangsa yang besar Indonesia. Paling tidak diedukasikan kepada anak-anak generasi penerus kan untuk yang namanya pemahaman Indonesia. Sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Bulan Agustus Mas. Iya. Masuk Pak. Momennya tepat. Ada nilai-nilai kebangsaan harus ditanamkan bagi generasi penerus. Satu, kita adalah bangsa yang besar, mensyukuri atas keberagaman, anugerah keberagaman, budaya, suku, agama, semuanya itu kita kaya. Kita kupas banyak berapa bangsa kita punya. Nah, dari situ Pak Adrian sebagai kodrati jauh ratusan tahun Indonesia. Kapan sih sebutan Indonesia? Kan mulai merdeka. Sebelum itu beragam bentuk kerajaan-kerajaan. Contoh juga etnis Jawa masuk di tanah Jawa, Batak, berbagai pulau. Berapa puluh tahun, gak puluh tahun, ratusan tahun. Contoh yang Cengho. Oh iya, benar. Dia masih nyebarkan di sini tahun 1400. Terbukti sudah 600 tahun lebih. Jauh lebih besar. Dari berbagai etnis sudah Indonesia merdeka dan berterima kasih kepada para pahlawan yang punya kesepakatan sebagai sebuah hidup kita bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu semuanya luar biasa. Peran juga Pak semua. Ini edukasi yang perlu disadarkan kepada generasi terus. Yang namanya memahami, bisa pahami itu tarik benang. Nah ini pembangunan. Ada beberapa penelitian di Gapura itu ada yang saya namanya kurang. Seperti contoh gini, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 45 adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tanya, betul apa salah? Mungkin Mas kurang nyermati satu kata demi kata. Ya mohon maaf ya, saya luruskan. Kalau di Indonesia menjadi republik tanggal berapa? Oh, mungkin itu sebagai euforia saja. Ya, bukan 17, 18. Iya, kan euforianya tanggal 17-nya. Kalau 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Oh, jadi kata republik tadi Kalau ada penulisan lain, Dirgahayu Negara Republik Indonesia boleh sampai bukan digandengkan sama 17 Agustus tadi ya. Bisa. Untuk tepatnya gitu. Ya ini kan pelurusan. Iya, Pak kita kan diskusi juga punya pendapat loh. Makanya kita sebagai bangsa besar ini ayo kita jaga bahasa persatuan kita. Saling menghormati. Perbedaan ini adalah merupakan suatu aset kekayaan milik bangsa. Ada pulau, ada gereja, ada masjid. Kita semua rumah kita semua sama Pak. Marilah saling memiliki, saling menjaga, saling menghargai. Itu yang kadang saya pribadi sebagai guru juga itu mengedukasi. Kalau kita saja mengedukasi tapi kalau lingkungan tidak ikut andil itu juga kacau Pak. Baratnya di sekolah sudah diajari seperti itu, dia di lingkungan diajarkan yang lain dan kontras. Akhirnya tetap yang disalahkan dia pihak sekolah, kak ngajari ya. Padahal lingkungan ini yang mengaruh lebih besar. Kita ngobrol ini sambil menikmati menghirup udara sejuk ini. Enggak. Momen bulan Agustus kalian. Merdeka. Bagaimana kita akan rasa dengan kopinya ini makanya. Baru jenengan beripun.
ketika di pendidikan sudah diajarkan, tapi lingkungan mengacaukan. Tetap Mas, jadi sifatnya di ajaran agama apapun mengajarkan. Ada suatu ajaran, baik itu yang disebut etika moralnya etika moralnya, baik itu dalam mulai dari diri sendiri, di keluarga, bagaimana kewajiban anak berbakti sama orang tua, tahu etika, unggu ngomong ngerti nyun sewu lah, pamit gitu nyun sewu nopo lah, ini yang mulai agak kadarnya udar. Nah ini yang harus dijaga sama anak muda sama sekarang. Ya. Etika moral harus tetap dijaga. Dan maksud saya kan ini juga mau tahun 2024 ini mulai memasuki pilpres ya. Pilihan umum, adalah tetap ayo jaga saling hormati atas pilihannya masing-masing, dan tentunya siapapun nanti yang terpilih tetap kita doakan beliaunya nanti mampu memimpin dan membawa bangsa Indonesia. Nggak kayak tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya Pak, yang ada cebong kan gitu. Hati-hati makanya saya seperti Mas tadi baik itu dulu atau bahayanya lagi orang-orang yang membuat suara-suara gaduh, orang-orang yang dihembuskan masalah isu politik. Nah itu yang harus ditepis. Makanya saya mengingatkan itu hormati lagi, beri kesadaran juga, jangan mudah kita menjadi korban fitnah, apalagi adu domba, karena kita itu banyak perbedaan memang secara sebagai kodrat ya, etisnya banyak, bahasanya banyak ya. Mungkin setelah pendidikan juga macam-macam Pak. Nah, jangan sampai begitu ada perbedaan itu nanti menjadikan sebuah game permusuhan. Ayo saudara, bangsa besar Indonesia, saya Yudha, saya sukunya suku Tionghoa, warga negara Indonesia sukunya suku Tionghoa, bukan suku Cina. Ini yang diluruskan, Cina nama sebuah negara di negara lain. Ngobrol gara-gara kopi akhirnya momen tepat Pak ya. Bahasa Agustus saya kita bahas kebinekaan juga. Ya contoh saya cerita apa bentuk toleransi, mungkin Mas yang tadi tanyakan murid-murid saya. Saya juga sebagai pengurusnya di FLB Forum berperan beragama baik di kota, dan saya juga pengurus di provinsi. Dari situlah saya banyak belajar, juga mengamati tidak hanya di satu kota saja, berbagai kota saya juga belajar untuk mendeteksi peranan kita lebih baik, deteksi dini lah, hal-hal kecil apa yang menjadi pemicunya, apa ini kita harus menepisnya. Nah contoh sosialisasi baik itu wujud sosial, bantuan kepada masyarakat sekitar. Tempat ibadah saya di Kelenteng, Mas, Jalan Lombok itu. Oh iya, di Kelenteng Gading itu Pak. Ya. Terus itu kan juga sebagai aset Pasuruan tuh. Ya, cagar budaya. Terus saya sebagai gurunya bareng Muslim. Saya siu-siu turun ke lapangan di pondok-pondok pesantren. Acara-acara himpunan. Saya main di sana. Saya berbalik bertanya kepada para pengasuh pondok pesantren. Alasannya apa kok punya barang? Mereka jawabnya singkat, simple dan padat dan langsung tepat. Niru Gus Dur. Apa sebenarnya Bapak siapa lupa Pak? Bapak pluralisme. Iya. Ya benar ya. Gus Dur ini kan sosok figur orang yang humanisme, pluralisme, nilai junjung kemanusiaan luar biasa. Benar Pak. Soal pemahaman yang namanya memahami Indonesia, apa yang saya paparkan. Itu namanya bapak dari semua agama. Iya. Mas Durian. Saya juga masuk di anggotanya anak teman-teman Gus Durian. Saya kiprah saya di Pasuruan Raya Mas, dari kota dan kabupaten. Kalau kota kan kita ada 4 kecamatan, kabupaten 24 kecamatan. Saya bisa baca berkata-kata ini baru kali ini ketemu sama orang yang bisa ajak diskusi tentang kebinekaan ini. Gimana jenengan? Ya karena mohon maaf minoritas kan, ya kan? Tapi menurut saya nggak ada minoritas, nggak ada mayoritas, semua kita adalah bangsa. Ya bangsa, kita semua adalah saudara. Bisa kamera putih kita. Ibu Pertiwi. Pasuruan
ada kelenteng sebagai cagar budayanya Pasuruan juga. Ya. Untuk kegiatan Pak di forum jenengan tadi apa saja? Salah satu di sana adalah sarana tempat ibadah. Hah? Sekaligus berkegiatan komunitasnya orang-orang suku Tionghoa di dalam kegiatan sosial. Nah, komunitas orang Tionghoa ini tidak semuanya umat agama imannya kontak. Bahkan juga ada yang Muslim, ada yang Kristen, Katolik, dan lain-lain. Tapi dia secara kultur budaya menghormati sebagai tradisi budaya leluhur. Agama saya kira juga mengajarkan menghormati kepada orang tua, termasuk orang yang sudah meninggal kan disebut leluhur para pendahulu. Termasuk menghormati para suci. Para suci itu yang disebut ya ibaratnya kan orang itu para wali, contohnya gitu sebagai teladan-teladan. Itu wajib kalau bahasa kan saudara kita hidup. Nilai sopan santun itu bukan karena agama kan Pak. Harusnya kan seperti itu. Harus memang kita harus sekolah sama saya sopan santun ya. Bang Pak, kayaknya pembahasannya terlalu berat juga. Nanti kita sambung next time Pak. Next time mungkin ada kesempatan kita bisa nimbrung lagi. Kesimpulannya, kesimpulan. Oh ya diskusi apa? Padahal kenyang. Ono kopi, ono bahagia. Dan tentunya momen bulan Agustus kita siap merdeka. Mudah-mudahan dirasakan semua saudara kita ya. Amin. Oke guys, biar arek touring kopi saiki pembahasan harus abot aja. Jujur berat banget. Tapi ini semua lebih akrabnya namanya siapa? Aku lagi lupa. Karena belum ngopi nih aku. Kalau nama aslinya itu Khairul Anwar Pak. Tapi panggilan familiarnya Bang Bolot. Bang Bolot. Siap Bang Bolot. Ini kontennya touring saja. Ya. Pembahasan ini abot sebagai anak bangsa tetap ojo saling diskriminasi ya. Semua anak bangsa junjung sama, tinggi nilai kemanusiaan, suku, ras dan agama. Wis iku jadi delok wis lah. Sama anggapan iku Indonesia wis lah. Unggu sopan santun iku nak mengenal hal itu mang. Sesama manusia kita tetap saling sopan santun, saling menghargai. Meskipun ada peribadatan orang lain, ojo diganggu wis biarkan. Itu adalah membiarkan saja, itu adalah saling ada rasa untuk menghormati. Kita sambung next time Pak ya. Sebagai informasi aja, juga dinobatkan di desa Ngadisari sebelahnya Wonosari. Itu dinobatkan sebagai kampung Pancasila, kampung moderasi yang diresmikan oleh Menteri Agama Gus Yakut. Beberapa bulan yang lalu Pak. Ya, di sana ada gereja, ada pura, ada masjid. Nah, gitu. Itu contoh di sana. Pasuruan juga harus memegang teguh hal itu Pak. Moderasi beragama. Sampai jumpa di konten touring kopi selanjutnya, touring kopi gas Jagongan.